saya Winda Herawati dari program studi S1 Keperawatan Profesi Nurse. Di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier dari kegawat daruratan obstetrik. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan pengertian apa sih itu kegawatan obstetrik. Baik, langsung saja di sini ada kegawat daruratan obstetrik. Kegawat daruratan obstetrik adalah suatu keadaan atau penyakit yang menimpa seorang wanita hamil atau dalam persalinan atau akibat komplikasi dari kehamilan atau persalinan yang mengancam jiwa ibu tersebut dan bayi dalam kandungannya apabila tidak secepatnya mendapat tindakan yang tepat. Kemudian kegawat daruratan obstetrik juga dapat terjadi dengan tiba-tiba atau bisa disertai dengan kejang dan koma. Kemudian timbulnya juga akibat dari suatu komplikasi yang tidak ditangani atau dipantau dengan semestinya. Kemudian untuk penanganan kegawat daruratan obstetrik memerlukan yang pertama itu pengetahuan, lalu keterampilan, kemudian pengambilan keputusan yang tepat dan cepat, tindakan yang tepat dan benar, yang terakhir yaitu pengalaman. Karena reaksi terhadap suatu kegawat daruratan obstetrik perlu suatu tim medis yang mengetahui peranannya masing-masing dan bagaimana suatu tim harus berfungsi untuk memberikan reaksi yang paling efektif terhadap suatu kegawat daruratan, di mana anggota tim juga harus mengetahui yang pertama itu keadaan klinis. Nah, contohnya itu seperti diagnosis dan penanganannya. Lalu harus mengetahui kegunaannya, seperti pemberian obat dan efek samping obat-obatan. Lalu harus mengetahui juga peralatan gawat darurat dan cara kerjanya. Lalu sebagian besar kegawat daruratan juga dapat dihindarkan dengan beberapa cara. Yang pertama itu perencanaan dengan seksama, petunjuk-petunjuk klinis yang diikuti, lalu pemantauan secara seksama. Nah, pemantauan secara sesama ini yaitu terhadap ibu dan janin. Di sini juga saya akan menyebutkan beberapa upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada kegawat daruratan obstetrik. Nah, untuk yang pertama itu pencegahan primer. Baik, untuk yang pertama itu pencegahan primer. Nah, yang pencegahan primer adalah intervensi biologi, sosial, atau psikologis yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan atau menurunkan insiden penyakit di masyarakat dengan mengubah faktor-faktor penyebab sebelum membahayakan seperti penyuluhan kesehatan. Nah, penyuluhan kesehatan itu merupakan salah satu bagian dari pencegahan primer yang mampu dilakukan. Penyuluhan kesehatan mencakup memperkuat individu dan kelompok melalui pembentukan kompetensi. Asumsinya adalah banyak respon maladaptif terjadi akibat kurangnya kompetensi. Hal ini meliputi kurangnya kontrol yang dirasakan terhadap kehidupan seseorang, rasa keefektifan diri yang rendah, kurang efektifnya strategi coping, dan harga diri rendah yang terjadi. Nah, baik, yang selanjutnya itu ada pencegahan sekunder. Nah, pencegahan sekunder itu termaksud menurunkan prevalensi gangguan. Aktivitas pencegahan sekunder meliputi penemuan kasus dini, screening, dan pengobatan efektif yang cepat. Kemudian, intervensi krisis adalah suatu modalitas terapi pencegahan. Terapi pencegahan sekunder yang penting. Dan yang terakhir itu ada pencegahan tersiernya. Nah, pencegahan tersier adalah upaya meningkatkan angka kesembuhan, angka survival atau bertahan hidup, dan kualitas hidup dalam mengatasi penyakit. Aktivitas tersier mencoba untuk mengurangi beratnya gangguan dan disabilitas yang berkaitan. Rehabilitasi adalah proses yang memungkinkan individu untuk kembali ke tingkat fungsi setinggi mungkin. Lalu di sini juga ada beberapa jenis kegawat daruratan obstetrik. Nah, untuk salah satunya itu contohnya adalah abortus. Adapun pengertian dari abortus adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.
Sebagai batasan ialah kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Kemudian abortus juga terdiri dari abortus spontan dan abortus buatan. Nah, untuk yang abortus spontan adalah abortus yang terjadi dengan tidak didahului faktor-faktor mekanis atau medisinalis. Nah, semata-mata abortus spontan itu disebabkan oleh faktor alamiah. Jika abortus buatan itu adalah abortus yang disengaja, baik dengan menggunakan obat-obatan ataupun menggunakan alat-alat. Lalu penjelasan yang terakhir itu ada upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada abortus. Untuk pencegahan primernya itu, pencegahan primer lebih kepada langkah awal, yaitu mencari tahu mengapa sebenarnya seorang perempuan itu melakukan abortus. Pencegahan sekunder dapat dilakukan dengan cara menegakkan diagnosa secara cepat dan tepat untuk menghindari hal-hal buruk terkait komplikasi akibat keterlambatan penanganan. Untuk yang terakhir ini ada pencegahan tersier. Pencegahan tersier dimaksudkan untuk menghindari hal-hal buruk terkait penanganan dan komplikasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.